Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Tangsel yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam Kafah Perspektif pada edisi 416 yang pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema yaitu mengatasi krisis pendidikan karakter di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui banyak persoalan terkait dengan pendidikan karakter yang diselenggarakan di Indonesia, yang terutama menimpa pada generasi muda kita, baik pada level sekolah tingkat dasar, SD, SMP, SMA, bahkan pada level mahasiswa. Di antara beberapa masalah yang terangkat dan sampai kepada kita adalah kasus dinonaktifkannya seorang kepala SMA di Banten, di mana dia berupaya untuk menegur salah satu siswanya yang kedapatan tak ketahuan merokok di lingkungan sekolah, kemudian dilaporkan oleh pihak keluarga dan sekolah-sekolah tersebut akhirnya dinonaktifkan, walaupun kemudian dia diaktifkan kembali, tapi ini menjadi titik kelam atas persoalan pendidikan di Indonesia. Kemudian juga yang terjadi di Denpasar, Bali, bahwa ada seorang mahasiswa di Fakultas Sosial dan Ilmu Politik yang melakukan bunuh diri karena dibully oleh teman-temannya selevel mahasiswa. Kemudian ada proses pembulian sampai seseorang itu melakukan bunuh diri. Bahkan yang lebih mengenaskan adalah bahwa bully itu tetap dilakukan walaupun orang tadi atau mahasiswa tadi telah meninggal, dan ini tentu sangat mengenaskan. Data yang lain adalah diantaranya sebagaimana yang dilansir oleh BKKBN pada tahun 2024 itu menunjukkan ada 59% remaja perempuan dan 74% remaja laki-laki yang telah berhubungan seksual pada usia yang sangat dini, pada usia 15 sampai 19 tahun. Ini berdasarkan Jurnal Wacana Kesehatan tahun 2024. Kemudian juga survei yang sebelumnya di tahun 2017 mengungkapkan ada sekitar 2 remaja wanita di usia 15 sampai 24 tahun dan 8% remaja pria di usia yang sama mengaku telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Ada 11% diantaranya mengalami kehamilan, dan kehamilan itu yang tentu tidak diinginkan. Dan juga di antara wanita dan itu yang melakukan hubungan seksual pranikah itu ada 59% dari wanita dan 74% pria itu melaporkan mulai berhubungan seksual yang pertama kali pada usia 15 sampai 19 tahun. Nah, ini tentu sangat merisaukan kepada kita semua, di mana pendidikan karakter yang seharusnya itu menjadi solusi untuk mengatasi itu semuanya ternyata tidak memberikan hasil. Apalagi kasus-kasus yang lain, diantaranya tawuran remaja pada level SMP, SMA, dan mahasiswa. Jadi bukan hanya SMP, SMA, tapi juga mahasiswa. Dan yang terakhir yang tentu juga menjadi perhatian publik adalah adanya tayangan sebuah TV swasta yang tendensius menggambarkan adab santri yang menghormati gurunya sebagai budaya feodal. Jadi dianggap sebagai budaya feodal yang tidak selayaknya diterapkan dan dianggap tidak pantas. Nah, semua itu menjadi bagian dari krisis moral ataupun krisis adab, atau dalam bahasa syariah biasanya kita sebut sebagai krisis akhlak yang menimpa generasi muda kita, yang tentu ini sangat mengkhawatirkan. Padahal di dalam Islam penghormatan seorang murid kepada guru adalah bagian dari adab yang sangat penting, yang sangat harus diagungkan. Di antaranya di dalam kitab tafsir oleh Imam Al-Qurtubi dijelaskan, laisa minna malam yuwaqqir kabirona wa yarham sohirona wa ya'rifu li'alimina haqqahu. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua atau orang tua,
juga tidak menyayangi yang muda dan tidak mengetahui hak-hak orang yang alim di antara kita. Ini perhatian yang justru harusnya sangat besar terhadap orang-orang yang punya ilmu, ya, punya itu karakter yang mereka itu adalah mengajarkan kepada anak-anak muda. Nah, sementara itu juga di dalam Islam pendidikan itu seharusnya memang bukan hanya sebuah transfer ilmu, ya, bukan hanya transfer materi, tetapi pendidikan itu adalah pembentukan karakter, ya, yang di dalam Islam itu pendidikan karakter itu bukan hanya persoalan keilmuan ataupun bahwa seorang itu menjadi pandai, menjadi jenius dan sebagainya, ya. Tetapi pendidikan karakter itu harus meliputi dua hal, ya, yaitu terkait dengan ilmiah, ya, dia punya kemampuan secara keilmuan, akliyahnya, dan yang kedua adalah nafsiyah. Nah, karakter yang lengkap, karakter yang dianggap memenuhi kriteria yang baik tentu adalah baik dari sisi akliyahnya, baik dari sisi kemampuan memahami berbagai persoalan sesuai dengan pandangan syariat itu benar, dan juga kemampuan di dalam menerapkan aspek-aspek keilmuan itu juga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh syariat Islam. Nah, maka sebetulnya problem-problem yang terjadi di atas itu sumbernya dari mana, ya? Nah, kalau kita telusuri, ya, kalau kita kaji lebih mendalam, ternyata problem yang mendasar itu terkait dengan akar persoalan, ya, bahwasanya krisis terkait dengan pendidikan karakter itu justru penerapan sekularisme di bidang pendidikan. Jadi karakter dalam pendidikan yang berbasis kepada sistem sekuler itu kan meniadakan aspek-aspek yang bersifat ruhiyah, aspek-aspek yang menjadi tuntunan syariah yang seharusnya itu justru menjadi fondasi, menjadi dasar di dalam proses pendidikan. Nah, akibatnya seorang anak, bahkan orang tua, dan juga mungkin guru itu kehilangan arah. Nah, arah di dalam proses pendidikan yang seperti apa yang seharusnya dimunculkan, yang seharusnya dijadikan landasan itu tidak nampak, bahkan hilang. Nah, ini yang menjadi persoalan mendasarnya. Nah, karena itulah tujuan pendidikan yang seharusnya itu membentuk karakter atau kepribadian seorang manusia, ya, sejak kecil kemudian hilang. Yang nampak itu pendidikan itu mereka lakukan sebagai bagian dari proses untuk mendapatkan materi yang sebanyak-banyaknya. Jadi tujuan pendidikan bukan menjadikan seorang anak itu berkepribadian yang luhur, yang tinggi, ya, tapi justru hanya sekedar untuk bisa mendapatkan di masa dewasa atau tuanya itu mereka hidup senang dengan jumlah materi yang banyak. Nah, bagaimana itu dilakukan? Tentu dengan pendidikan agar mendapatkan sekolah yang baik, ya. Kemudian setelah selesai sekolah bisa mendapatkan pekerjaan yang dengan penghasilan yang tinggi dan seterusnya. Nah, itu problem yang tentu akan mengakibatkan seorang itu akan diarahkan, ya, untuk menjadikan proses pendidikan itu hanya sekedar materi semata, ya. Dan itulah pendidikan sekularisme. Dan demikian pula guru, ya, guru yang seharusnya mengarahkan seorang anak kepada proses pendidikan untuk mengantarkan seorang anak itu memiliki kepribadian mulia. Nah, si anak tadi justru menjadikan dirinya itu sebagaimana dalam proses pendidikan sekuler, yaitu berupaya semaksimal mungkin untuk kuliah cepat atau sekolah cepat lulus, ya, dan bisa mendapatkan pekerjaan yang sukses dan seterusnya, sehingga mereka mendapatkan kehidupan yang enak secara material. Nah, ini tentu sesuatu yang membahayakan moral generasi muda. Nah, harusnya pendidikan itu menyatukan, ya, antara karakter dalam hal adab, akhlak ataupun moral dengan kemampuan IQ atau kemampuan kecerdasan seorang anak, ya. Nah, di dalam Islam itu sendiri digambarkan, ya, bahwasanya adab untuk menjadi seorang yang belajar itu menjadi bagian yang penting, ya. Bahkan para ulama itu menjelaskan sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Qushairi, ya, wa man lam yu'addib nafsahu lam yata'addab bihi ghairuhu.
Siapa saja yang tidak bisa menanamkan adabnya pada diri sendiri, maka dia tidak layak untuk menjadi tuntunan ya, adab ya bagi orang lain. Nah, ini adalah buah dari sistem sekuler yang memang sejak awal ya, sistem itu berpaling kepada Islam. Padahal Islam sudah sangat jelas bahwa dengan menggunakan metode Islam, maka proses-proses pendidikan itu akan mengantarkan kepada seorang anak ataupun generasi yang unggul ya, generasi yang memiliki kemampuan akademik, kemampuan IQ ataupun kemampuan terkait dengan akliyahnya dan juga kemampuan nafsiyah. Di perpaduan antara kemampuan akliyah dan nafsiyah itulah sebetulnya karakter yang unggul yang harusnya diwujudkan dalam proses pendidikan. Nah, maka tujuan pendidikan di dalam Islam ya, agar kita mengetahui dan kita tidak terjebak, baik para muda ya, generasi muda, anak-anak yang sudah SMP, SMA ataupun mahasiswa, termasuk juga guru dan juga orang tua, itu memahami bagaimana sesungguhnya dalam pendidikan Islam itu punya tujuan yang mulia ya, tujuan yang sesungguhnya akan menjadikan seorang anak itu punya kecerdasan luar biasa ya, adalah di dalam Islam bahwa pendidikan itu harus mencetak seorang anak yang cerdas, tapi juga dia memiliki kepribadian Islam yang unggul, di mana kepribadian Islam itu akan termunculkan ya, atau terekspresikan pada dua hal, yaitu terkait dengan akliyah, itu pola pikirnya, itu kemampuan dia di dalam memahami berbagai persoalan dalam sudut pandang Islam ya, dalam sudut pandang yang benar ya, termasuk memahami mana-mana perbuatan yang halal, yang haram ya, mana yang wajib, mana yang haram, mana yang mubah, yang sunnah, yang makruh ya, dan seterusnya, termasuk juga mana-mana pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam yang membahayakan ya, termasuk sekularisme dan sebagainya ya. Nah, ini penting untuk menyatukan sebuah proses pendidikan yang berkarakter Islam ini ya. Jadi inilah sebuah proses pendidikan yang penting yang harus diketahui agar lembaga pendidikan itu benar-benar mengarahkan ya, proses pendidikan itu pada dua aspek ini, yaitu aspek akliyah dan aspek nafsiyah. Bukan sekedar pada aspek akliyah saja atau bukan hanya pada aspek kecerdasan yang justru mengantarkan seorang anak kemudian terpacu untuk mencari duniawi saja, untuk mencari penghasilan-penghasilan yang tinggi dan mendapatkan kebahagiaan secara material semata. Nah, maka dalam Islam itu pendidikan sungguhnya bagian penting untuk membentuk generasi muda yang harus dipahami oleh mereka yang melakukan proses pendidikan ya, baik anak-anak, orang tua maupun guru. Nah, di dalam Islam ya, itu disebutkan misalnya di dalam surat Al-Jum'ah, Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus di tengah-tengah kaum yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka. Dia adalah orang yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan diri mereka serta mengajari mereka Al-Quran dan hikmah. Sementara mereka sebelumnya adalah benar-benar orang yang dalam kondisi kesesatan yang nyata. Jadi proses pendidikan harus memadukan antara akliyah dan nafsiyah. Nah, sementara Rasulullah pun menegaskan bahwa beliau diutus untuk membentuk akhlak kaum muslim atau akhlak manusia ya, yang mulia ya. Di antaranya beliau menyatakan innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian juga beliau menyatakan dalam riwayat yang lain inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Ya, sungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Nah, di dalam hadis-hadis lain masih cukup banyak ya yang bisa kita temukan bahwa sesungguhnya Rasulullah telah membina kita, mengajarkan kepada kita untuk menekankan ya, pentingnya akhlak yang mulia, pentingnya moral yang bagus yang bersumber kepada tuntunan syariat Islam agar seorang anak didik itu bisa menjadikan mereka orang-orang yang benar-benar bisa
mendapatkan ya, menjadi orang yang unggul dalam kepribadian ya. Punya karakter akliyah yang kokoh, punya kapasitas melaksanakan ilmu tersebut ya, dengan amalan-amalan yang benar sesuai dengan syariat Islam. Nah, jika orang tersebut itu benar-benar mendapatkan persepsi yang seperti itu ya, maka insya Allah akan bisa terkumpul di dalam dirinya itu kepribadian yang kokoh, yang unggul, yang bisa menghadapi berbagai persoalan itu dengan cara yang benar, kemampuan yang luar biasa, dan insya Allah dia adalah orang-orang yang terbaik ya. Nah, karena itu diantara persoalan yang penting yang harus dimunculkan ya, yang harus ditonjolkan di dalam proses pendidikan adalah sebagaimana para ulama ya itu menekankan pentingnya mendahulukan adab ya. Proses pembinaan adab ataupun akhlak yang harus terlebih dahulu sebelum ilmu-ilmu yang lain-lain ya, yang lebih detail ya, itu disampaikan. Nah, pembinaan adab itu bukan berarti meninggalkan ilmu, karena adab sendiri butuh ilmu, ataupun adab itu kan diproses melalui ilmu. Tetapi maksudnya adalah bahwa membina seorang anak dengan adab yang baik itu harus lebih utamakan. Karena ketika seorang yang belajar itu sudah punya adab yang baik, insya Allah dia akan dari awal itu bisa mengutamakan mana yang harus didahulukan. Bagaimana dia bersikap terhadap ilmu, bagaimana bersikap terhadap guru, bagaimana bersikap terhadap teman-temannya, dan sebagainya. Nah, inilah yang dinyatakan oleh para ulama ya, dengan ungkapan ta'allamul adab qabla an tata'allamul ilm. Pelajarilah oleh kalian adab atau akhlak sebelum kalian mempelajari ilmu ya. Nah, adab dengan demikian itu menjadi fondasi ilmu ya, menjadi landasan seseorang yang harus ada sebelum ilmu itu ditumbuhkan di dalam diri seorang siswa atau seorang santri ya, seorang pelajar ya. Nah, karena dengan adab inilah akan terwujud seorang anak didik yang bisa mengoptimalkan bagaimana dia bisa mendapatkan ilmu itu sendiri ya. Karena itulah pola dalam pendidikan Islam ya, itu yang paling mendasar adalah menanamkan akidah Islam kepada anak didik, dan itu adalah hal yang prinsip yang pertama harus ada ya. Karena dengan akidah Islam itulah seseorang akan bisa menempatkan posisi Tuhan, bisa mengenal Allah sebagai Al-Khaliq, mengenal Rasulullah, dan juga mengenal sumber-sumber ilmu itu sendiri yang secara benar. Nah, sehingga kita temukan di dalam sejarah itu dampak pendidikan yang luar biasa ini itu juga menghasilkan peradaban yang gemilang ya. Di masa sejarah Islam kita mendapatkan gambaran yang diantara yang paling menonjol adalah masa-masa di masa khilafah era Abbasiyah ya, di mana para ulama itu sangat luar biasa, banyak sekali. Demikian juga ilmuwan ya, yang rata-rata ilmuwan itu sendiri sebetulnya mereka adalah para ulama, karena mereka dididik sejak awal itu menjadi orang yang punya kapasitas ilmu sakufah Islam yang bagus ya, memiliki keilmuan dalam hal akidah yang luar biasa, demikian pula syariah yang tinggi. Nah, kemudian dia memperdalam dalam ilmu-ilmu yang lain ya. Ada ilmu geologi, ilmu kedokteran, ilmu kimia, fisika, dan sebagainya, sehingga mereka ketika menjadi seorang ilmuwan, maka basic akidah mereka, basic syariah mereka itu menjadi orang yang sangat kuat. Nah, itulah yang terjadi di masa-masa khilafah Islam dengan pendidikan moral karakter ataupun pendidikan syakhsiyah Islam, kepribadian Islam yang seperti itu menghasilkan para ilmuwan yang luar biasa, dan juga menghasilkan orang-orang yang bisa melahirkan generasi-generasi orang yang luar biasa pula ya. Inilah sistem pendidikan di dalam Islam yang ini dihasilkan dalam peran negara yang juga luar biasa. Karena itulah pendidikan seperti ini tidak bisa diandalkan hanya oleh seorang anak didik, oleh keluarga, ataupun oleh sekolah itu saja, tapi harus dihasilkan dari peran negara yang optimal ya. Di mana Rasul menggambarkan al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun ar-ra'iyati, bahwa seorang kepala negara, seorang pemimpin negara itu adalah
pemimpin dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang ia pimpin. Maka pendidikan yang seperti itu akan diwujudkan dengan sistem Islam yang benar sehingga dihasilkan orang yang luar biasa. Pendidikan ini akan dilakukan dengan gratis ya, karena ini tanggung jawab negara dan negara akan mendapatkan ataupun bisa mengalokasikan sumber dana yang juga dari banyak sumber ya, dan ini adalah sesuatu yang sangat bisa ya. Nah, ini hasil dari pendidikan yang sesuai dengan Islam. Karena itulah sebagai penutup dari pembahasan ini, kita berupaya untuk mengatasi bahwa krisis pendidikan seperti yang sebagaimana disampaikan di atas, itu adalah hal yang pada dasarnya karena merujuk kepada sistem sekularisme. Maka bagaimana kita mengatasi itu? Ya, kita harus kembali bagaimana sistem Islam itu menyelesaikan problem-problem pendidikan agar krisis moral itu bisa diselesaikan secara tuntas. Nah, dengan jalan pendidikan itu menggabungkan antara karakter akliyah dan nafsiyah. Ya. Jadi memiliki kemampuan akademik, kemampuan kecerdasan, sekaligus juga memiliki kemampuan dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang dituntut oleh syariat Islam. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan Kafah Perspektif kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan inspirasi bagi kita semuanya, terutama para dunia pendidikan, ya, baik guru, orang tua, apalagi anak-anak didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.